No, I never wanna let you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai laporan keuangan wakaf. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anastasia Puspita, kemudian Erlinda Novitasari, dan saya sendiri, Wahyudi Pratama. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai laporan keuangan wakaf. Yang pertama ada laporan perubahan dana, yang kedua laporan posisi keuangan, yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan informasi-informasi yang menambah atau mengurangi dana. Di dalam laporan ini menunjukkan akun-akun penerimaan dan penyaluran. Penerimaan adalah seluruh sumber-sumber dana yang diterima oleh lembaga pengelola wakaf. Sedangkan penyaluran adalah seluruh dana yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf yang dimaksudkan untuk menyalurkan penerimaan dana. Penyaluran tersebut harus sesuai dengan yang telah pada peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Laporan perubahan dana mencakup penerimaan, penyaluran atau penggunaan, surplus atau defisit, saldo awal, dan saldo akhir. Selanjutnya, Lembaga Pengelola Wakaf Al-Istiqomah, laporan perubahan dana per 31 Desember 2014. Di dalam tabel ini terdapat kewajiban wakaf, terdapat bagiannya juga yaitu penerimaan, penyaluran, saldo awal, jumlah kewajiban wakaf, dan dana APBN. Di dalam penerimaan ada wakaf uang, wakaf bergerak selain uang, wakaf tidak bergerak, dan wakaf produktif. Dalam penyaluran ada wakaf uang, wakaf bergerak selain uang, wakaf tidak bergerak, dan wakaf produktif. Dalam saldo awal, sama saja seperti sebelumnya, ada wakaf uang, wakaf bergerak selain uang, wakaf tidak bergerak, dan wakaf produktif. Dalam jumlah kewajiban wakaf juga sama, wakaf uang, wakaf bergerak selain uang, wakaf tidak bergerak, dan wakaf produktif. Dalam dana APBN terdapat penerimaan, penyaluran, surplus, defisit dana APBN. Terima kasih. Laporan posisi keuangan wakaf. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan saldo dana, serta informasi lain yang mempengaruhi akun-akun tersebut, baik itu menambah maupun menguranginya. Laporan posisi keuangan entitas wakaf terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan aset neto. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Kemudian liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Dalam laporan posisi keuangan, jumlah total aset harus sama dengan total kewajiban, ditambah dengan total saldo dana pada akhir periode. Tujuan dibuatnya laporan posisi keuangan adalah untuk mengetahui seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh lembaga pengelola wakaf. Di dalam laporan posisi keuangan wakaf, terdapat 3 pembagian aset. Yang pertama aset lancar. Aset lancar berupa kas, piutang, perangkapan, sedangkan aset wakaf berupa wakaf uang, wakaf bergerak selain uang, dan wakaf tidak bergerak. Kemudian aset tetap berupa tanah, bangunan, peralatan. Selanjutnya untuk liabilitas berupa biaya yang masih harus dibayar, wakaf uang, wakaf bergerak selain uang, dan wakaf tidak bergerak. Dan saldo dana wakaf berupa dana APBN, dana non-APBN, serta wakaf produktif. Kemudian laporan perubahan aset.
Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menyajikan tentang penambahan atau pengurangan aset yang dikelola oleh lembaga pengelola wakaf, berupa aset kelolaan lancar dan aset kelolaan tidak lancar. Entitas wakaf menyajikan laporan rincian aset wakaf yang mencakup unsur aset wakaf diterima dari wakif, kemudian aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan. Dalam laporan perubahan aset, wakaf terdiri dari dua komponen, yaitu wakaf bergerak selain uang, berupa deposito, logam mulia, serta kendaraan, dan wakaf tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Laporan arus kas, transaksi kas, dan setara kas, lembaga pengelola wakaf yang terdiri dari kas masuk dan kas keluar, sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Tujuan dibuatnya laporan arus kas adalah untuk menilai bagaimana kemampuan lembaga pengelola wakaf dalam menghasilkan kas dan menggunakan kasus tersebut. Di dalam arus kas, terdiri dari arus kas yang berasal dari atau digunakan untuk aktivitas operasi, arus kas yang berasal dari atau digunakan untuk aktivitas investasi, dan arus kas yang berasal dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan. Di dalam laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama, setara kas dari aktivitas operasi. Yang kedua yaitu kas dan setara kas dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir yaitu kas dan setara kas dari aktivitas pendanaan. Atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai gambaran umum lembaga pengelola wakaf, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, dan pengungkapan hal-hal penting lainnya yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Laporan arus kas wakaf uang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan di sini ada penerimaan wakaf uang, penerimaan atas wakaf produktif, jumlah penerimaan kas wakaf uang, dan pengeluaran ada pencairan wakaf uang, saldo kas wakaf uang awal tahun, saldo akhir kas wakaf uang. Kesimpulan dari laporan keuangan wakaf, yaitu penerimaan adalah seluruh sumber-sumber dana yang diterima oleh lembaga pengelola wakaf, sedangkan penyaluran adalah seluruh dana yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf yang dimaksudkan untuk menyalurkan penerimaan dana. Penyaluran tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Laporan posisi keuangan dibuat untuk mengetahui seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh lembaga pengelola wakaf, sedangkan laporan perubahan aset, yaitu aset kelolaan yang termasuk ke dalam laporan ini, bisa berupa aset kelolaan lancar dan aset kelolaan tidak lancar. Tujuan dibuatnya laporan arus kas adalah untuk menilai bagaimana kemampuan lembaga pengelola wakaf dalam menghasilkan kas dan menggunakan kasus tersebut.